Nah, selanjutnya ya, untuk menyiapkan eh, kebutuhan pelatihan tadi sudah, kemudian si pesertanya juga sudah disiapkan. Maka selanjutnya dalam pelatihan itu juga adalah menciptakan lingkungan belajar ya, memastikan faktor pendukung eh, lingkungan ini bisa mendukung ya untuk pembelajaran itu dapat terjadi. Jadi bahan ajarnya ya ada praktek dan kemudian juga ada evaluasi umpan balik, tentunya juga adanya observasi administrasi ya dari kegiatan sebelum, selama dan sesudah programnya itu apakah mengalami peningkatan. Nah, itu juga merupakan situasi kondusif ya untuk lingkungan belajar. Nah, kemudian selanjutnya adalah memastikan bahwa memang terjadi transfer of knowledge ya, transfer of training ya, mengacu pada penggunaan pengetahuan, keterampilan. Nah, ini benar-benar semuanya ini tertransfer dengan baik ya. Mudah-mudahan peralihan itu, transfer itu bisa tergantung dari adanya iklim. Jadi peserta pelatihan tentang dia tahu bahwa pekerjaannya memang harus ini, kemudian dukungan dari manajer, rekan kerja dan teknologi ini semua memastikan semuanya terjadi transfer dengan baik. Nah, kemudian tentu dilanjutkan dengan pemilihan ya metode pelatihan yang pas gitu ya. Apakah menggunakan metode presentasi saja ya, seperti yang mungkin sering dilakukan, atau metode pengalaman praktis. Nah, ini semua tentunya perlu dipilih yang paling cocok gitu ya metodenya. Nah, tentunya kemudian dilanjutkan dengan evaluasi program pelatihan. Yang langkah terakhir dalam proses pelaksanaan program pelatihan adalah menelaah lagi ya hasil program yang ditujukan untuk membantu menilai efektivitas yang dikaitkan dengan tujuan program itu nanti sudah tercapai atau belum ya. Oke, kemudian gimana sih menganalisis investasi, pengembalian investasi dari saya sudah menanamkan sekian nih untuk biaya pelatihan, apakah bisa kembali untuk kapan lagi nih bisa sampai pengetahuan itu menghasilkan memproduksi yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini analisis biaya manfaat lah istilahnya ya, untuk proses menentukan berbagai manfaat ekonomis dari program pelatihan dengan menggunakan metode akuntansi ya. Nah, kemudian ada beberapa masalah-masalah khusus ya dalam pelatihan, meliputi persiapan para karyawan ya agar mereka bekerja dengan budaya yang berbeda ya, dan mengelola keanekaragaman tenaga kerja serta mensosialisasikan dan mengorientasikan orientasi pada karyawan baru. Ya, ini juga masalah-masalah khusus nih, misalnya pelatihan lintas budaya ya, misalnya mempersiapkan para karyawan yang akan dikirim ke luar negeri dengan menyediakan pelatihan guna tahulah bagaimana sih di luar negeri itu perbedaan budayanya, kemudian makanannya, iklimnya, normanya, cara berkomunikasinya ya. Semua ini kalau memang ada penugasan luar negeri tentu harus ada dilatih khusus gitu ya, penugasan lintas budaya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita ingin tahu juga ya, sebenarnya tadi ada pelatihan dan juga ada pengembangan. Apa sih beda dari keduanya? Yang jelas bahwa kalau pelatihan itu lebih fokus kepada hal yang sekarang dikerjakan, sedangkan kalau pengembangan itu lebih fokus ke masa depan. Nah, bagaimana dengan pengalaman pekerjaannya? Kalau untuk pelatihan itu pengalaman terhadap pekerjaan itu karena dia dilatih ya, tentunya nggak perlu pengalaman karena sedang dilatih dan langsung bekerja, biasanya nggak perlu pengalaman karena berlatih nggak butuh pengalaman. Tapi kalau misalnya pengembangan itu butuh pengalaman kerja yang lebih banyak ya, lebih banyak ya gitu. Nah, tujuannya dari pelatihan ini juga adalah persiapan untuk pekerjaan yang sekarang seperti disampaikan. Tapi kalau pengembangan itu tujuannya untuk persiapan untuk suatu perubahan yang nanti akan dialami oleh si karyawan itu dalam pekerjaannya. Nah, di sini kalau pelatihan ini sifatnya karena memang untuk pekerjaan yang sekarang dikerjakan sekarang, maka partisipasi itu diharuskan. Jadi kalau dia tak berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelatihan ini ya, maka dia tidak bisa baik gitu ya dalam sukses dia evaluasi. Oke, begitu. Baik, kemudian
pelatihan dan pengembangan manajemen eksekutif ya. Oke, metode uh, pelatihan dan pengembangan uh, manajemen eksekutif itu artinya apa ya? Jadi pelatihan dan pendidikan bagi para eksekutif itu untuk atau yang orang level tingkat tinggi itu untuk mengembangkan kemampuan manajemennya ya, antara lain keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan antar pribadi, pengetahuan tentang pekerjaannya ya kan, dan pengetahuan organisasionalnya. Jadi katakan kalau manajemen itu dilatih apa dikembangkan ya, dikembangkan deh ya. Seperti Anda sekalian nih sedang mengikuti pendidikan lagi, itu sedang mengalami satu proses pengembangan manajemen ya. Nah, kalau sering kita dengar juga metode-metode atau pendekatan yang pendekatan pengembangan yang dilakukan pada karyawan ya. Pendekatan itu bisa berupa pendidikan secara formal, misalnya kursus singkat, atau assess ya, penilaian atau asesmen pengukuran dalam proses pencapaian kompetensi atau kinerja dan hubungan antar pribadi, atau komunikasi dengan rekan kerja dalam membangun satu sinergi. Nah, oke. Baik, di dalam penilaian penggunaan berbagai cara dan alat untuk mengukur sejauh mana ya pelatihan atau kompetensi itu dimiliki karyawan, maka terdapat berbagai macam alat-alat yang populer ya, misalnya tes kepribadian, Myers-Briggs, pusat penilaian, penentuan tolak ukur dan penilaian kinerja, dan sistem umpan balik 360 derajat itu ada juga ya. Baik, itu adalah berbagai macam isu sih dalam pengembangan karyawan. Yang kita dengar adalah glass ceiling ya. Glass ceiling itu adalah hambatan untuk maju ke arah tingkat organisasi yang lebih tinggi, dan hambatan ini disebabkan karena adanya stereotip atau sistem yang terpengaruh negatif terhadap pengembangan seseorang, gender atau enggak minoritas ya. Jadi kayaknya ada satu batas tapi nggak kelihatan gitu ya, fenomena glass ceiling. Jadi pengaruhnya negatif, misalnya kalau ini nggak bisa naik jabatan ke atas atau karena adanya minoritas dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu isu dalam pengembangannya. Perencanaan suksesi atau itu menjadi juga isu ya. Banyak perusahaan kehilangan jumlah cukup besar dari para manajer tingkat atas karena pensiun ya, dan perombakan perusahaan itu mengurangi jumlah manajer atas yang potensial. Sementara perusahaan menemukan para manajer yang menengah itu tidak siap gitu ya ke posisi manajemen atas karena berbagai macam kelemahan. Jadi perencanaan sukses itu harus kesiapan orang untuk apa yang digantikan ya, kalau memang kalau ada yang mangkat atau ada yang karena perubahan dari organisasi. Jadi regenerasinya itu harus pas gitu ya. Baik, itulah berbagai macam yang kita bahas ya mengenai pendidikan dan pelatihan dan pengembangan karyawan yang merupakan bagian dari fungsi SDM yang sangat perlu kita ketahui. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.